Pernah tidak kamu memperhatikan satu hal? Waktu masih kecil, kita belajar berjalan dengan cara jatuh berkali-kali. Tidak ada bayi yang sekali berdiri langsung bisa berlari. Tidak ada. Tapi anehnya, semakin dewasa, kita justru semakin takut jatuh. Takut memulai usaha, takut berbicara di depan orang, takut membuat konten, takut melamar pekerjaan, takut mencoba sesuatu yang baru. Banyak ketakutan. Lalu, aku mulai bertanya pada diriku sendiri. Apa benar yang kita takutkan adalah kegagalan? Atau jangan-jangan yang kita takutkan adalah penilaian orang lain ketika kita gagal? Beberapa waktu lalu, aku membaca sebuah buku. Di dalamnya ada kalimat sederhana. Kita adalah apa yang kita pikirkan. Awalnya aku menganggap itu hanya kalimat motivasi. Tapi setelah dipikir-pikir, bukankah memang begitu? Coba ingat, berapa kali kita mengatakan kepada diri sendiri, aku memang gak berbakat, aku pasti gak bisa, aku pasti gagal. Yang berbahaya bukan karena kalimat itu diucapkan sekali, tetapi karena diulang setiap hari, sedikit demi sedikit, sehingga kalimat itu berubah menjadi identitas. Dan saat identitas sudah terbentuk, kita tidak lagi membutuhkan orang lain untuk menjatuhkan kita. Karena kita sudah melakukannya sendiri. Aku sadar, kadang kita bahkan belum gagal, tetapi kita sudah lebih dulu menyerah. Belum membuka usaha, sudah membayangkan bangkrut. Belum mengunggah video, sudah membayangkan tidak ada yang menonton. Belum melamar pekerjaan, sudah merasa pasti ditolak. Yang melelahkan ternyata bukan kenyataan, melainkan skenario-skenario buruk yang terus diputar oleh pikiran kita sendiri. Dan semakin sering diputar, semakin terasa nyata. Dalam psikologi ada istilah yang disebut self-fulfilling prophecy. Artinya sederhana, apa yang terus kita yakini tentang diri sendiri akan memengaruhi cara kita bertindak. Misalnya, kalau aku yakin pasti gagal, aku jadi takut mencoba. Kalaupun mencoba, aku melakukannya dengan ragu. Karena ragu, usahaku tidak maksimal. Hasilnya pun juga kurang baik. Lalu aku berkata, kan benar, aku memang gagal. Padahal bukan kegagalannya yang lebih dulu datang, melainkan keyakinan negatif itu sendiri. Seringkali musuh terbesar kita bukan dunia di luar sana, tetapi suara kecil di dalam kepala yang terus berkata, kamu gak akan bisa. Tapi yang membuatku semakin berpikir adalah, ternyata Islam sudah membahas persoalan seperti ini sejak berabad-abad yang lalu. Bukan dengan istilah psikologi, tetapi dengan cara yang jauh lebih menyentuh hati. Dalam Al-Quran, Allah menjelaskan bahwa manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Ayat ini membuatku merenung. Allah tidak menyuruh kita memastikan hasil, karena hasil memang bukan wilayah kita. Yang Allah minta adalah usaha, ikhtiar, kesungguhan, lalu tawakal. Kadang kita membalik urutannya. Kita ingin tahu hasilnya dulu, baru mau berusaha. Padahal hidup tidak pernah bekerja seperti itu. Bahkan Nabi Muhammad pun pernah mengalami penolakan, seperti dihina, disakiti, bahkan kehilangan orang-orang yang beliau cintai. Kalau ukuran keberhasilannya hanya dilihat dari mulusnya perjalanan, maka Nabi adalah orang-orang yang gagal. Padahal justru merekalah manusia yang terbaik.
Berarti ukuran Allah berbeda dengan ukuran manusia. Aku jadi berpikir, mungkin selama ini kita terlalu sibuk mengejar keberhasilan, sampai lupa bahwa Allah lebih dulu membentuk diri kita sebelum memberikan apa yang kita inginkan. Karena bayangkan, kalau semua keinginan langsung dikabulkan, sementara hati kita belum siap, bisa jadi yang datang bukan rasa syukur, tetapi kesombongan. Mungkin itulah mengapa ada doa yang belum dikabulkan. Ada jalan yang terasa lebih panjang, ada kegagalan yang berkali-kali datang. Bukan karena Allah meninggalkan kita, tetapi karena Allah sedang membentuk sesuatu yang lebih penting daripada keberhasilan itu sendiri, yaitu diri kita sendiri. Sejak memahami itu, aku mencoba mengubah satu kebiasaan kecil. Bukan lagi berkata aku pasti gagal, tetapi aku sedang belajar. Kalimat ini terdengar sederhana, namun ternyata sangat mengubah cara kita memandang hidup. Karena kalau masih belajar, berarti belum selesai, masih ada kesempatan, masih ada ruang untuk bertumbuh. Dan bukankah hidup memang seperti itu? Tidak ada manusia yang langsung hebat. Tidak ada orang sukses yang tidak pernah gagal. Yang membedakannya hanyalah ada yang berhenti ketika jatuh, ada yang memilih berdiri lagi. Jadi, kalau hari ini kamu sedang ragu untuk memulai sesuatu, mungkin yang perlu diubah bukan mimpimu, bukan juga tujuanmu, tetapi cara kamu berbicara kepada dirimu sendiri. Karena seringkali kalimat yang paling menentukan masa depan kita bukanlah yang diucapkan orang lain, melainkan yang kita bisikkan kepada diri sendiri setiap hari. Dan kalau hari ini kamu masih takut gagal, ingatlah satu hal. Mungkin Allah tidak sedang menunggu kita menjadi sempurna untuk memulai. Mungkin Allah hanya sedang menunggu kita cukup percaya kepadanya untuk melangkah. Karena pada akhirnya, keberanian bukan berarti tidak memiliki rasa takut. Keberanian adalah tetap melangkah meski rasa takut itu masih ada. Semoga setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini menjadi bagian dari ikhtiar yang Allah berkahi. Karena bisa jadi, kegagalan yang paling besar bukanlah ketika kita jatuh, melainkan ketika kita memilih tidak pernah melangkah sama sekali.